Lanjut ke moving average. Ini bukan karena nggak ganti baju ya. Ini kok tetap merah ya, bukan. Tetapi karena aku lanjutin langsung bikin video. Jadi ketika Ichimoku selesai, aku langsung bikin video moving average. Biar ya nggak nunda waktu lah ya mungkin. Biar nggak telat ngasih videonya ke kalian. Oke, sekarang ke indikator selanjutnya, yaitu indikator yang paling populer dan indikator yang hampir semua trader menggunakannya, entah itu di luar negeri bahkan lokal Indonesia pun menggunakannya. Malaysia juga, Singapura juga, Brunei juga, hampir semua lah intinya. Ini adalah indikator paling populer yang ada di jagat raya dunia ini. Waduh, namanya apa? Moving average, yaitu pergerakan rata-rata dengan hitungan statistika dengan ya simple sih. Oke, kita jelasin mulai dari sekarang. Nah, di sini ada periode seperti periode yang sebelumnya di Bollinger Band, juga Bollinger Band juga populer ya. Cuman paling populer moving average. Di sini adalah periode di mana kita menghitung berapa periode yang akan kita hitung. Contoh 14 berarti 14 periode yang akan kita hitung. Metodenya adalah simple, ada exponential. Ini adalah perhitungan, cara menghitung sebuah pergerakannya. Yang beda-beda sih sebenarnya. Dan kita pakai yang normal saja. Di sini ada apply close, apply to itu maksudnya perhitungan dari titik mana. Kalau titik close berarti ketika close candle dan berubah baru dia dihitung. Atau di open, ketika dia open berarti nilai titik open itu yang kita hitung. Ada high berarti nilai tertinggi sama nilai terendah yang kita hitung. Median price HL berarti dibagi dua, jadi tinggi sama rendah dibagi dua, itu yang akan kita hitung. Atau typical price atau HLC, nilai tinggi, rendah, dan nilai close-nya dibagi tiga kita hitung. Terus week close itu HLCC berarti nilai high, low, close, sama C-nya apa ya? Aku lupa. Nilai tengah kalau nggak salah, lupa. Ya itu ya intinya. Kayak gitu ya. Tapi kebanyakan orang menggunakan close, dan kalau emang metode biasanya orang-orang menggunakan linear. Exponential, sorry. Nih. Cuman kita pakai yang default saja. Nah, untuk awal kita harus mengerti dulu perhitungannya gimana sih sebenarnya. Nah, di sini kan kita menggunakan periode 14. Berarti ada 14 candle yang akan dibentuk di titik sampai membentuk garis seperti ini. Yaitu 14 candle ke belakang ya. Jadi contoh di sini ada depan ada di sini. Berarti titik yang paling depan ini adalah perhitungan dari 14 candle yang sudah terbentuk ini dihitung dan terbentuklah nilai titik di depan ini dan disambung dengan titik yang sebelumnya. Itu ya. Paham ya? Nah, untuk trading menggunakan moving average itu banyak banget cara mau trading menggunakan moving average. Ada yang memang hanya satu, ada yang memang bisa dirubah. Periodenya ada yang 20, ada yang 50, kadang ada yang 100, ada yang 200. Itu tergantung mereka yang menggunakannya. Cuman secara default, secara biasa normal, itu ketika di bawah, candle di bawah MA, maka dikatakan ada tren turun. Ketika candle di atas MA mengatakan dia lagi naik. Cuman jangan lupa diingat, jangan sampai lupa bahwa apa yang harus diingat adalah kemiringan dari moving average. Kemiringan dari gerakan rata-rata ini. Kan ini ada miring ke atas, ada miring yang ke bawah, ada yang miring ke atas. Ketika dia miring ke bawah berarti pergerakan trennya yang sangat kuat banget untuk turun. Ketika dia pergerakan naik, maka kemiringannya naik berarti menandakan dia trend up-nya sedang kuat banget. Cuman kebanyakan teman-teman itu menggunakan moving average gabungan ya. Bisa dikatakan moving average itu bisa digabung jadi satu. Jadi contoh pakai 50, ada yang pakai 100. Jadi digabung-gabung seperti ini. Jadi indikator-indikator ini digabungin jadi satu sehingga membentuk sama seperti Ichimoku yang kemarin kita bahas, yang tadi kita bahas, yang video sebelumnya kita bahas, itu seperti Ichimoku.
Jadi dia memiliki jarak jauhnya, jarak dekatnya, dan jarak paling dekatnya. Kayak gitu. Jadi ketika dia di bawah yang paling besar, maka dia lagi tren lagi turun dan kita pasti akan ikutin yang menengah dan yang paling kecil. Kayak gitu ya. Ketika ketiganya dia menandakan turun, maka dia sedang naik, sedang turun. Ketika dia ketiga-tiganya lagi keadaan naik, maka kita sedang naik. Seperti itu. Kalau pengaturannya bisa diatur kalian seenak kalian aja, karena aku nggak ngasih pengaturan yang harus kalian patok, enggak ya. Cuman paling banyak orang-orang menggunakan 20, 50, dan 100, bahkan ada yang 200, bahkan juga ada yang 400. Dan di sini juga super resisten dinamis, yang dimana ketika market itu menyentuh garis tersebut, bisa dikatakan dia bisa berbalik arah jika ada situasi yang memang mendukung. Kayak gitu. Nah, kayak gini, mendukung. Nah, ini berbalik arah. Seperti itu ya. Jangan lupa kemiringan juga, apalagi ya, gue jelasin. Simple sih sebenarnya, indikatornya cuma gitu doang. Menggambarkan situasi market itu saat itu gitu loh. Jadi mudah lah ya, mudah dipahami lah ya. Kalau dari visual sendiri mungkin kalau dari lihat dari belakang ini kalian mungkin langsung paham sendiri tanpa aku jelasin. Sekarang cara trading. Gini, cara trading ya untuk yang simple. Jadi begini saja. Ambil yang 20 saja ya, ambil yang 20 biar cepat. Nah, kalau saya trading bukan saat dia tembus aku langsung open posisi, enggak. Ya, kalau aku menggunakan MA biasanya ketika dia tembus bawah bisa dikatakan seperti ini. Ketika dia pertama kali tembus bawah di sini ya, kasih garis ini. Aku nggak langsung open posisi sell, tapi aku harus tunggu menyentuh dan itu candlenya balik arah ke bawah seperti ini, baru aku open posisi. Jadi seperti ini. Di sini open posisi sell. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di paling atas baru nyentuh tadi itu. Take profitnya ya aku ambil ya sekian, 2 kali lipat atau ya 2 kali lipat atau 1/1 kayak gitu. Kalau aku tadi menggunakan MA. Hanya MA 1 ya, 1 MA doang ya. Tapi bisa kalian modifikasi dengan banyak MA juga nggak masalah. Bisa kalian modifikasi sendiri. Nah, ketika kalian itu kesusu, contoh dia tembus seperti ini. Dia tembus, kalian open posisi di sini, resikonya semakin tinggi. Nah, stop lossnya anggapannya di sini. Resikonya semakin tinggi. Jika kalian menunggu dan sampai dia ada candle berbalik arah, contoh ketika di sini open posisi, resikomu lebih kecil ya daripada yang sebelumnya tadi yang aku jelasin yang langsung open posisi. Kayak gitu. Jadi ketika tembus, biarin dia balik, dia bentuk up, baru kita open posisi. Dia tembus, balik, dia bentuk sell lagi, baru open posisi. Kayak gitu. Jangan langsung ketika tembus langsung open posisi, tapi ketika dia balik bentuk up, baru open posisi. Itu lebih baik daripada kita langsung open posisi. Karena takutnya nanti ada kalanya itu sideways seperti, anggapannya seperti ini. Dia balik ke atas tembus, kita open buy kena SL, open sell kena SL, open buy lagi kena SL, open sell kena SL. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa ketika dia moving average datar, ya bisa dikatakan datar, itu lagi sideways gitu. Ketika dia kemiringannya itu nggak datar, kemiringannya itu kuat, berarti sellernya kuat. Kalau kemiringannya naik kuat, maka dia lagi kuat. Gitu ya. Ketika datar dia sideways. Oke, itu moving average. Dan sesimpel itu saja. Mungkin butuh latihan kalau open posisinya memang kalau kelihatan kayak gini memang gampang. Cuman nanti ketika percobaan secara langsung di market itu kemungkinan agak sulit karena ada kalanya kita emosi. Kok bolak-balik sih? Tapi ketika ketika dia naik ya naik, ketika turun ya turun, kayak gitu ya. Jadi lebih baiknya nunggu ketika dia udah tembus bawah, lebih baiknya nunggu untuk retrace, untuk mencoba lagi garis tersebut kuat atau enggak. Kalau enggak kuat baru open posisi. Kalau seumpamanya dia kuat, maka kita kan aman, enggak kena minus gitu loh. Itu cara open posisi moving average yang simple, yang enggak terlalu rumit ya. Dia itu cuman tembus, kita tunggu balik,
nggak kuat, nembus lagi, maka kita baru open posisi. Dia tembus balik, baru open posisi. Dia tembus balik, dia baru open posisi. Kayak gitu ya. Tembus balik ternyata dia kuat, maka kita tunggu lagi buy-nya aja. Dia balik, tembus, maka baru open posisi. Kayak gitu ya. Oke, hanya sesimpel itu saja untuk moving average, dan kita akan lanjut ke parabolic SAR untuk video berikutnya. Tapi jangan lupa dulu di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga ikutan belajar. Masa kalian ambil sendiri, gitu ya. Dan jangan lupa juga di subscribe di atas, dan teman kalian ajain juga subscribe di atas, biar kalian gak usah sibuk-sibuk membagikan ke mereka, agar mereka juga bisa dapat notification dari aku ketika video baru diupload. Kayak gitu. Terima kasih banyak. Happy trading, salam trading, dan dadah.